Halo semuanya, selamat datang di Sinau bareng Akmal. Di video kali ini, kita akan belajar tentang usaha, daya, energi, dan pesawat sederhana. Di video kali ini, kita akan membedah konsep dasar dari usaha, daya, dan macam-macam energi. Nah, aku juga akan masukin rumusnya dan latihan soalnya ya. Nah, untuk pesawat sederhana, kita akan bahas di video kedua. Nah, materi pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu usaha. Dalam fisika, usaha itu bisa diartikan sebagai proses pemindahan energi melalui gaya yang membuat suatu benda berpindah. Nah, rumusnya W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S yaitu jarak perbedaan benda dalam bentuk meter. Aku juga punya contoh soalnya. Julian mendorong sebuah meja dengan gaya 150 Newton. Meja tersebut berpindah sejauh 3 meter. Tentukan besaran usaha yang dikeluarkan Julian. Oke, simpel ya di sini ya. Kita bisa tulis ketik yang sudah diketahui, yaitu F sama S-nya. F-nya 150 Newton dan S-nya 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah usaha, yaitu W. Maka kita pakai rumus yang tadi. W sama dengan F kali S. Jadinya 150 Newton dikali 3 meter dan hasilnya 450 Joule. Nah, sekarang kita berpindah ke materi daya. Nah, dalam fisika apa sih daya itu? Nah, daya itu kecepatan melakukan usaha atau jumlah energi yang dihabiskan, disalurkan, atau diubah per satuan waktu. Rumusnya simpel kok. P sama dengan W dibagi T. Di sini P adalah daya, satuannya watt, W sama dengan usaha, satuannya joule, dan T itu waktu. Satuannya karena kita pakai satuan internasional, kita akan pakai second atau detik. Aku punya contoh soal juga di sini. Abias menjinjing perkakas dengan mengeluarkan usaha 750 Joule selama 15 detik. Tentukan usaha yang dikeluarkan. Oke. Kita tulis lagi yang diketahui, yaitu usaha sama waktunya. Usahanya 750 Newton dan waktunya 15 detik. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah P, kita pakai rumus yang tadi ya, yaitu usaha dibagi waktu. Usahanya 750 Newton dibagi dengan waktunya 15 sekon. Hasilnya kita dapat 50 watt. Nah, sekarang kita akan pindah ke energi. Nah, energi ini materinya lumayan panjang, jadi siap-siap aja ya. Nah, pertama-tama, apa sih energi itu? Jadi, energi itu kapasitas atau kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi ini punya sifat kekal, tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Bisanya berubah bentuk. Ini misal, ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, dia mengubah energi gerak dari angin menjadi listrik, energi listrik. Nah, energi ini punya 3 jenis, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, kita akan bahas energi kinetik dulu. Dalam fisika, energi kinetik itu energi yang dimiliki setiap benda yang bergerak. Semakin besar massa dan kecepatan suatu benda itu, semakin besar juga energi kinetiknya. Nah, energi kinetik punya rumus EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan di kuadrat. EK di sini ada energi kinetik, satuannya Joule, M itu massa benda, satuannya kilogram, dan V kecepatan gerak benda yaitu meter per second karena kita pakai SI ya. Nah, kalau misal kalian ketemu soal yang pakai kilometer per jam, kalian bisa nemuin untuk meter per sekonnya dengan cara dibagi 3,6 ya. Nah, energi kinetik juga punya hubungan sama usaha. Nah, di sini hubungannya itu besar usaha yang dilakukan pada suatu benda itu sama kayak selisih antara energi kinetik akhir dan energi kinetik awal benda tersebut. Nah, di sini rumusnya gampang ya. W sama dengan delta EK. Nah, buat kalian yang belum tahu, delta itu sama dengan selisih. Jadi disingkat aja pakai simbol delta.
Di sini sama aja kayak EK2 dikurangi EK1. Nah, aku juga punya catatan. Kalau misal kalian ngitung usaha ini ya, kalian kan ngurangin energi kinetik akhir benda sama energi kinetik awal benda kan. Nah, kalau misal usahanya positif, gayanya itu artinya searah sama gerak bendanya. Bendanya juga semakin cepat, EK-nya pun naik. Nah, kalau usahanya negatif, gayanya itu berlawanan arah gerak. Bendanya semakin lambat, EK-nya pun turun. Nah, aku punya contoh soal buat energi kinetik. Sebuah mobil balap bermasa 1.200 kg sedang melaju di sirkuit dengan kecepatan 50 meter per sekon. Tentukan energi kinetik yang dihasilkan. Nah, balik lagi ke cara yang tadi, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu massa sama kecepatannya. Massanya 1.200 kg dan kecepatannya 50 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik. Maka kita pakai rumus yang tadi, yaitu setengah kali massa kali kecepatan yang dikuadratkan. Kita dapat 1.500.000 Joule. Nah, sekarang kita akan membahas energi potensial. Apa itu energi potensial sebenarnya? Nah, energi potensial ini itu energi yang tersimpan pada suatu benda akibat posisinya. Nah, energi ini berpotensi menghasilkan gerakan atau melakukan usaha. Rumusnya gampang kok, nggak sesusah energi kinetik ya. Energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi dikali ketinggian. Ketinggian di sini artinya ketinggian bendanya ya. EP di sini satuannya joule, massa satuannya kilogram. Nah, percepatan gravitasi bumi itu aslinya kan 9,8 ya. Nah, kalau di jenjang SMP kita buletin ke 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa? Karena biar lebih gampang ngitungnya. Nah, lanjut. H itu ketinggian benda, satuannya meter. Aku punya contoh soal. Sebuah mobil bermasa 1.500 kg berada di atas jembatan. Mobil berada pada ketinggian 25 meter dari permukaan tanah. Tentukan energi potensial mobil tersebut. Nah, kita pakai cara yang tadi juga ya. Tulis dulu hal-hal yang udah diketahui, yaitu massa sama ketinggian bendanya. Nah, di sini massa mobilnya 1.500 kg dan berada pada ketinggian 25 meter. Di sini yang ditanyakan itu energi potensial, jadi kita pakai rumus yang tadi, yaitu energi potensial sama dengan M kali G dikali H. Nah, hasilnya kita dapat 375.000 Joule. Nah, sekarang kita akan lanjut ke energi mekanik. Apa sih energi mekanik itu? Nah, energi mekanik itu total energi yang dimiliki suatu benda karena gerak dan posisinya. Nah, kita ngitungnya sebagai penjumlahan antara energi potensial sama energi kinetik. Nah, dari pengertiannya, kita tahu bahwa energi mekanik itu punya hubungan antara EP dan EK. Hubungannya apa? Nah, hubungan ketiga energi ini itu dijelasin dalam hukum kekalayan energi mekanik. Dalam sistem tertutup, atau kita nggak pakai gaya gesek ya, jumlah total energi mekanik suatu benda itu selalu tetap. Walaupun energi potensial dan kinetiknya selalu berubah-ubah. Sebagai contoh, suatu benda dia berada di titik paling tinggi. Itu titik di mana energi potensial yang paling tinggi dan energi kinetiknya 0. Nah, sementara kalau benda ini berada di posisi paling bawahnya dia, itu energi kinetiknya yang paling tinggi dan energi potensialnya tuh 0. Nah, mau dipindah mau kayak gimana pun, mau di tengah-tengahnya atau seperempat di atas, seperempat bawah, itu kalau dijumlahkan itu akan selalu sama angkanya. Nah, sekarang kita akan ngerjain contoh soal yang ada. Sebuah mobil bermasa 1.500 kg melaju di jalan menanjak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan berada pada ketinggian 15 meter dari permukaan tanah. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan energi mekanik mobil tersebut ya. Nah, kita tulis yang udah diketahui dulu, yaitu massa mobilnya, kecepatannya, ketinggiannya, sama kita pakai percepatan gravitasi yang 10 meter per sekon ya. Nah, massanya itu 1.500 kg, kecepatannya 20 meter per sekon, dan ketinggiannya 15 meter. Yang ditanyakan adalah energi mekanik. Nah, karena energi mekanik ini itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, kita pakai rumusnya masing-masing ya. Jadi,
kita nulisnya setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan ditambah dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, di sini aku bedain warnanya biar nggak bingung ya. Kita hitung dulu yang energi kinetik. Setengah kali 1500 kg kali 20 meter per sekon dikuadratkan, kita nanti dapatnya 300.000 joule. Kita sekarang hitung yang energi potensial. Kita hitungnya 1500 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 15 meter. Kita akan dapat angka 225.000 joule. Nah, karena itu masih energi kinetik dan energi potensial, jadi belum energi mekanik ya, kita tambahin. Nah, jadinya kita akan dapat angka 525.000 joule. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini seputar usaha, daya, dan energi. Terima kasih. Jangan lupa nonton video yang tentang pesawat sederhana ya.